Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam rahayu buat semua teman-teman, buat sedulur-sedulur. Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah. Ini di edisi video ini saya menjawab menjawab buat semua sedulur-sedulur yang tanya, tayangkan rumah SP di Pancer. SP meneh pokoknya urusannya itu. SP ki apa? Di Pancer Banyumas. Dan di situ juga menjawab, jadi saya rangkum seperti apa SP itu dijemput atau dan bagaimana. Ini Allahu alam. Ya, jadi di sini saya itu menyampaikan apa tempat-tempatnya nanti yang disinggahi buat yang paham tentang perjalanan itu. Karena di konten kami ini, di video kami ini pasti saya pernah bilang yang melihat itu pasti para SP. Satrio Piningit seperti apa SP? Karena SP itu sama aja seperti ilmu Allah, luas, hakikatnya itu luas. Semua pada mempunyai perjalanan makom, pada mempunyai titah apa yang menjadi perjalanannya. Jadi perjalanan itu nggak usah nunggu dijemput atau dijemput siapa dan bagaimana, itu semua itu semesta yang akan menggiring nanti. Tinggal semua buat lampah titah, semuanya itu berjalan saja. Yang penting saat ini kita berjalan, yang pertama kita selalu melindungi keluarga. Insya Allah semua apa yang menjadi tugasnya. Kalau saya di sini kan tugasnya masih di genduroso atau dongeng di urusan masalah seperti ini, di tema Satria Piningit ini. Bukannya di situ di tema Satria Piningit terus di situ merasa Satria itu tidak. Satria Piningit kalau ngaku Satria Piningit ya gugur jadi Satria Piningit. Satria Piningit itu banyak. Para satria itu saat ini yang masih terping itu banyak, ribuan, puluhan ribu, bahkan bisa jutaan. Banyak para satria, para punggawa itu dijemput atau bagaimana itu kuasa Allah. Ya, kita saat ini menyebut hidayah saja, menyebut hidayah, menyebut nurullah di diri kita, itu yang paling penting. Jadi banyak saat ini tuh mungkin ya merasa dirinya Satria Piningit atau seperti apa. Ini maaf, tanya sama orang-orang yang mungkin di situ, orang-orang pinter dan bagaimanapun, suruh melihat siapa yang di belakang saya, mau dewa siwa, dewa ini, dewa dan lain-lain. Itu kadang-kadang terus mengaku dirinya Satria Piningit. Itu banyak orang-orang seperti itu yang saya temui. Sekarang kita menjemput hidayah. Yang pertama itu kalau ingin jadi Satria Piningit itu menyebut hidayah, kita selalu bijaksana, welas asih, memanusiakan manusia. Ini saya menjelaskan ya, nggak usah tunggu dijemput. Terus juga ada yang bertanya, tolong dilihatkan rumah SP di Pancer Banyumas itu. Bukan rumah SP. Ini masih tentang Dewi Kumalasari. Kalau Banyumas itu Dewi Kumalasari Istana Bintang. Jadi tidak ada urusan sama dengan urusan SP. Cuma tema saya itu di Satria Piningit. Kalau kita nanti urusan tentang masalah Satria Piningit sejati itu masih, ya itu juga ada hubungan dengan Nabi Isa ya, nanti masih berjalan terus semuanya. Ini masih di tahapan tema Satria Piningit Dewi Kumalasari. Dewi Kumalasari itu juga sama aja masih terpingit. Jadi kalau kita bicara Piningit itu banyak SP itu. Kadang-kadang kalau kita bicara SP itu malah menjadi sumpek. Diri kita tuh sumpek sendiri. Makanya kita harus bisa untuk berjalan sesuai kita itu. Menunggu dijemput mau dijemput sama siapa? Dijemput sama malaikat apa itu?
Nah, kadang kita selalu mendapat petunjuk apa tuh sebenarnya tuh kita tuh sekarang SP itu untuk menjemput hidayah buat diri kita itu. SP nunggu dijemput atau seperti apa, nggak usah. Semua tuh alam semesta itu yang jemput nanti semua ya. Semua kuasa Allah. Semua pasti akan dipertemukan jika sudah waktunya. Ini memang tahapan gerbang-gerbang dibuka. Tapi kalau Pancer Banyumas itu Dewi Kumalasari yang disebut di situ Bocah Angon, atau yang jadi banyak sekali di situ, di mana di Pancer Banyumas itu ada Dewi Kumalasari, Bocah Angon, seperti apa itu. Ini saya kan hanya untuk dongeng gendu-gendu rasa tentang masalah itu. Ntar akan sampai sana, tunggu waktunya saja. Bisa cepat, tiba-tiba bisa saya tayangkan pas di sana juga bisa. Jadi saat ini kalau untuk masalah menjemput dan urusan apapun itu kita menjemput hidayah. Ya kalau di urusan Al-Mahdi itu kan, Mahdi itu kan hidayah, apa tuh juga para pejalan yang mendapat hidayah. Saat ini kita menyebut hidayah saja. Itu. Semua pasti pada mempunyai lagu makom, juga pasti ada yang nuntun mendampingi semuanya. Tuh. Ini menjawab buat semua teman-teman yang di situ, menjawab enggak ngapain nunggu dijemput. Nah, iya. Berjalan saja, yang penting itu saat ini jaga keluarga, berjalan semuanya dimudahkan, selalu istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah beri kemudahan bagi yang muslim. Tapi yang non muslim yang menurut kepercayaan semua adalah kuasa Gusti Allah. Jadi selalu sabar. Nanti pada waktunya pasti akan saya sampaikan, insya Allah cepat atau lambat. Ini masih nunggu saya ini, nunggu harus didawai seperti apa dan bagaimana. Saya tuh sebenarnya sama perjalanan itu ya juga manut ya, nurut apa yang harus saya bicarakan, juga di situ harus yang saya jalankan seperti apa. Ya mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Ini menjawab ya sedikit ya. Yang paling penting, yang paling utama itu kita menyebut hidayah saat ini, cahaya, katanya perjalanan cahaya, hidayah, Nurullah itu. Semua itu adalah kuasa Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu. Di situ nanti ada SP yang dilihat hanya harta amanah saja, pusing gitu. Jadinya sumpek. Jadi SP itu jadi SP, sumpek. Hidupnya udah sumpek, tambah kita jadi SP, nggak rampung-rampung, jadi tambah sumpek. Iyalah seperti itu. Ini sambil goyonan, nggak apa-apa. Ya intinya itu. Ya, pokoknya selalu semangat buat teman-teman. Dalam SP yang penting saat ini nggak usah menjemput SP atau tunggu dijemput. Jemputlah hidayah buat diri kita sendiri. Cahaya buat diri kita sendiri. Seperti itu. Ya. Mumpung semuanya apa namanya, kita selalu diberi bisa sharing seperti ini. Ini cukup ini. Maaf jika banyak salah kata buat telur-telur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.